Enggak mbak, belum. Mas belum ada itu sih orangnya. Halo, halo. Udah join tapi kok. Oh ini. Oh, Alwan. Udah masuk. Belum mbak. Udah halo. Udah halo. Halo, halo. Coba bener nggak? Halo. Gunawannya udah halo tadi tuh, tinggal kamu Nih beda. Tuh baru satu. Ya, masuk lagi berarti. masuk ulang aja mbak. Gunawan suruh masuk lagi, Mas Gunawan masuk lagi. Mas Gunawan. Halo Alwan. Coba serius. Ngobrol dulu apa jadi nggak diem aja, ngobrol. Ini saya ngomongin ini dulu. Nggak, kamu ngobrol aja sambil ngobrol gitu, jangan ngobrol. Oke, Mas Muhammad Gunawan sudah bergabung ya. Oke Mas, saya lihat. Halo. Nah, gini dong enak ya. Halo. Halo. Tes. Halo, ya, Halo. udah Nah, oke. Ini gambarnya mana Mas? Gak ada nih ya. ada. Dia kayaknya kamera belakang ya tadi. Oke, oke. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Bentar ya Mas, tunggu lagi loading ya gambar Masnya. Sebentar, sebentar. Ya. Halo Mas. Ya, Oh, oke. Kok belum kelihatan ya gambarnya? Tunggu, tunggu, tunggu. Halo, ya halo, kedengeran? ya, Mas Rizky. Tapi masih putus-putus ya. Coba sesuaikan dulu ya sebentar. Ini dimatiin dulu. Sebentar ya Mas, tunggu. Kita sesuaikan internetnya dulu. Halo, Ya, sekarang udah kedengeran? udah jelas. Putus-putus. Halo, ya, Mas Rizky udah kedengeran saya. Suaranya belum kedengeran ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Dimatiin dulu. Sebentar ya Mas. Kenapa sih?
Nah, Oke. halo kedengaran ya? Oke. Ya. Nah, bagus. Oke, oke. Terima kasih untuk semua yang telah hadir pada sore hari ini. Jam 4 sore kita akan mengadakan obrolan bareng komunitas yang batch 3. Ya. Bentar, saya pakai speaker. Pakai speaker saya. Oke, coba Mas dites dulu, biar enak nanti. Biar nanti materinya dalam gitu ya, insightful. Sudah? Belum, bentar. Oke. Halo Mas Iva. Halo Mas Alifa. Halo Mbak Ulwan. Oke, sudah? Pakai ini suaranya bagus nggak? Pakai bagus, bagus. Malah bagus banget. Bagus ya, pakai speaker ya. Oh, berarti nanti di belakang aja. Oke, Mas. Sebentar. Kita ulang lagi ya. Oke, selamat sore Mas. Mas Ivan. Mas Gunawan. Selamat sore Pak Rizky. Oke. Ya, panggilnya Mas Bapak atau Om nih, enaknya nih kita. Kalau Mas kita aja di ya? kepemudaan pakainya Bung. Nah. Bung. Bung Gunawan. Bung. Nah, Bung Rizky kan gitu. Bung Rizky. Oke, jadi saya ini sekarang manggilnya Bung aja ya, biar enak. Boleh, boleh. Bung. Oke. Gunawan. Oke, Pak Bung Mas Bung Gunawan. Oke. Selamat sore Bung Gunawan. Jadi hari ini kita akan mengulang lagi bagaimana komunitas yang kita adakan sebelumnya dari batch 1, batch 2, bareng komunitas yang sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke batch ketiga. Selamat sore semuanya. Apa kabar Mas Ivan? Mas Gunawan? Selamat sore. Ya, alhamdulillah sehat. Ini Mas nih lagi di kantor ya kalau nggak salah ya? Atau di rumah nih? Kayaknya backgroundnya bagus banget nih. Ada bendera Ya. KNPI, ada bendera MIT. Di kantor kita, di kantor. Udah persiapannya matching ya, udah ada jas gitu ya. Wow, berarti semangat ya. Gitu. Oke, saya ingin mengucapkan Mas selamat ultah KNPI ke-47. Semoga KNPI tambah sukses dalam membangun bangsa. Ya, makasih. Oke Mas, di sore hari ini di masa pandemi ini kita mungkin menyayangkan ya kita nggak bisa ketemu orang yang bisa kita ajak obrol secara langsung, jadi kita harus melalui digital. Ya mungkin ini keuntungan juga bagi pemuda-pemuda yang biasa memanfaatkan digital. Nah, saya ingin tahu terlebih dahulu, itu apa sih arti 47 untuk KNPI yang sekarang sudah dirgahayu ke-47? Terus harapannya apa sih di Ulta kali ini yang sebelumnya sudah diselenggarakan? Jadi gini, alhamdulillah kita KNPI puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, dan baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, penerang, pembawa cahaya, pembawa jalan dari kegelapan ke jalan yang terang benderang. Beliau juga Rasulullah SAW adalah salah satu tokoh yang mengilhami bagi para pemuda Indonesia, termasuk juga pemuda di Kabupaten Cirebon, bagaimana beliau memberikan suri toladan sebagai seorang pemuda panutan di masyarakatnya, panutan bahkan menjadi panutan bagi umat seluruh dunia. Beliau dari kecil kemudian menginjak dewasa dan menjadi pemuda yang gagah dengan keteladanan sikapnya, dengan keteladanan sifatnya, yang mungkin kita semua sudah tahu gambaran-gambaran sifat beliau dari berbagai tokoh agama, khususnya agama Islam. Dan tidak hanya itu, kekaguman terhadap sosok pemuda Muhammad ini dikagumi juga oleh para tokoh lintas agama. Oleh karena itu, sepatutnya kita mengucapkan sholawat dan salam, selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, hingga kita mendapatkan syafaat dan hikmah dari perjalanan beliau. Rekan Rizky apa Rizky? Iya, Rizky Mas, panggil Rizky aja Rizky. Ya,
Bung Rizky, sore hari ini luar biasa. Cirebon Technopreneurship adalah bagian dari masyarakat Indonesia, bagian dari wadah penyaluran kreativitas Wow, pemuda. benar sekali tuh. Luar biasa Top, ya. top. Jadi saya Saya dengar juga juga dari CEO-nya itu bahwa di dalamnya ini Cirebon Technopreneurship ini digugah oleh anak-anak muda, dioperatori anak-anak muda yang luar biasa. Dan itu saya Oh, kira itu adalah bagian dari kesuksesan program-program kepemudaan yang sudah digagas oleh para pendahulu iya kita. benar. Saya juga salut sih kepada anak muda yang bergabung dengan CT, apalagi yang mau dari report di rumah bisa menyalurkan bakatnya ke CT atau yang langsung on the spot datang. Saya juga berterima kasih kepada Mas KNPI yang sudah bisa bergabung di batch 3 obrolan komunitas kali ini. Nah, di singgung yang tadi kan KNPI itu sudah yang ke-47 ya Mas Dirgahayunya. Nah, harapannya itu apa sih Mas di Ulta kali ini tuh, apa untuk kedepannya tuh KNPI itu pengen melampaui angan-angannya apa ya, kayak Samsung ya, dan atau CEO CEO-nya mungkin bisa CEO yang terbaru dari KNPI itu keluar misalnya untuk membuat digitalisasi baru. Jadi kayak KNPI itu wah ini kayaknya inkubator para CEO nih, para pebisnis nih mungkin. Pemuda-pemudanya banyak yang jadi CEO dari KNPI atau gimana Mas harapannya dari Ultah kali ini? KNPI adalah himpunan organisasi kepemudaan dari segala bidang, dari segala latar belakang, dan harapannya di ulang tahun ke-47 ini KNPI mampu terus eksis, terus memberikan kontribusi positif ya bagi bangsa. Karena gimana pun juga dari tahun ke tahun tantangan para pemuda itu beda-beda, dari masa zaman penjejahan, dari masa pembangunan Indonesia, dan sekarang kita di masa yang luar biasa, keterbukaan informasi, keterbukaan kesempatan. Jadi salah pemuda kalau di ulang tahun ke-47 KNPI ini tidak dimanfaatkan betul momennya untuk menunjukkan kreativitas dan produktivitas. Karena itu tantangan dari masa ke masa itu beda-beda Mas. Dan sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang serba digital, serba canggih gitu kan. Jadi kita harus eksis dan memanfaatkannya. Iya benar. Apalagi sekarang ini kan pemuda udah dimudahkan dengan teknologi, informasi juga sudah bisa didapat dari searching by internet, banyak banget kemudahan yang didapatkan pemuda sekarang. Ya apa sih gunanya satu handphone itu untuk kamu, itu bisa membuat perusahaan mungkin ya, kalau menurut saya mungkin. Jadi kalau menurut Mas tuh pemuda itu kalau diartikan tuh dalam suatu perumpamaan tuh apa Mas? Atau api yang sedang membara, air yang sedang mengalir, atau batu yang keras tapi tidak terpecahkan. Apa sih kalau perumpamaan pemuda bagi Mas gitu? Kalau buat saya, pemuda di masanya yang produktif itu ibarat cangkul yang harus segera ditancapkan ke tanah, traktor yang harus segera jalan, mesin yang harus segera dipencet tombol on-nya. Itu pemuda, karena disitulah semua komponennya sudah ada dalam para pemuda. Usianya yang produktif, fisiknya yang energik, relasinya yang luar biasa, hubungan friendly-nya, hubungan pertemanan dengan segala relasinya bisa terbangun dengan baik. Jadi masa-masa muda adalah itu harus dimanfaatkan dengan baik. Apalagi kalau menurut Mas kan pemuda itu banyak sekarang tuh banyak banget yang berkontribusi, apalagi dari sebelumnya pemuda yang seperti founder dari Facebook, Mark Zuckerberg itu kan cuman dari beberapa orang, dia hanya pemuda sebelumnya. Terus kalau di masa-masa sekarang kan pandemi sedang berlangsung ya. Gimana sih kegiatan KNPI itu selama pandemi, atau ada yang bisa dibicarakan di sini biar kasih bocoran sedikit. KNPI itu pengen mengadakan kegiatan apa aja sih? Jadi kalau pemuda-pemuda yang sudah hadir ini kepo nih kami nih. Dari sama bagi saya sendiri Mas. KNPI itu apa? Mau ngadain kegiatan apa ya gitu? Jadi mirisnya memang ketika kita di masa muda kita, di masa keemasan kita dihadapkan satu tantangan yang luar biasa. Gelombangnya itu bukan gelombang tsunami lagi namanya, gelombang super tsunami gitu kan. Tantangan kita luar biasa dengan adanya serangan COVID-19.
bukan hanya dirasakan dampaknya itu di Cirebon, di Indonesia, dampaknya itu secara internasional. Iya benar. Ekonomi, pertumbuhan ekonominya minus. Kita pun sama mengalami pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi untungnya kita masih bisa sustain, masih bisa sedikit bertahan, dan mudah-mudahan yang dikhawatirkan oleh berbagai beberapa pakar ekonomi itu tidak terjadi, bahwa Indonesia pun akan terkena dampak resesi ekonomi. Jadi pemuda harus ambil peran aktif, di mana dia bisa berkiprah, dia bisa menjadi bagian penggerak ekonomi di masyarakatnya, dia bisa membantu masyarakatnya untuk keluar dari permasalahan-permasalahan. Coba lihat rekan-rekan kita yang sudah lama menjadi buruh di pabrik, sekarang mereka dirumahkan. Coba lihat saudara-saudara kita yang kemarin berdagang, ada di beberapa instansi, membuka lapangan usaha. Hari ini semuanya mereka tutup, mereka menangis, mereka menjerit. Teman-teman UMKM kita, coba kita lihat. Di Kabupaten Cirebon, lebih dari 30.000 UMKM kita menjerit hari ini. 30.000. 30.000 UMKM kita. Mereka butuh motivasi dari kita. Mereka butuh sentuhan dari para pemuda. Mereka butuh perhatian dari kita semua, baik pemuda, kemudian pemerintah juga. Ini mereka harus segera diselamatkan, karena bagaimanapun UMKM ini adalah sektor ekonomi yang paling rentan. Kekuatan permodalannya masih sangat tipis, dan sekali lagi kita semua harus gotong royong bagaimana caranya untuk tetap membantu eksistensi mereka. Yuk kita sama-sama galangkan, kita belanja produk UMKM kita maksimalkan untuk membantu mereka melakukan promosi-promosi, menyalurkan produk-produk mereka. Jadikan mereka sebagai partner dalam hidup kita, dalam berbagai aktivitas kita, untuk kita beri kesempatan yang luas mereka untuk diberikan ruang promosi, sampai dengan kita bantu penyaluran produk-produknya. Syukur-syukur bisa kita fasilitasi untuk kekuatan permodalan. Itu sangat mungkin satu sektor yang harus sangat mendapatkan perhatian dari teman-teman pemuda. Iya benar sekali Mas. Apalagi di UMKM kan itu langsung terjun ya, bagaimana merasakannya sebagai produsen, langsung ke konsumennya siapa aja, dia merasakan sebagai juga mengatur keuangannya sendiri, dia harus mendapatkan bagaimana partnernya bisa bergabung dengan dia. Ya, terus apalagi UMKM itu kan sebagai sumber pendapatan negara juga ya, dari penghasilan pribadi bisa menjadi penghasilan negara juga. Apalagi selanjutnya itu UMKM itu kan didorong juga kan untuk bisa meningkatkan neraca ekonomi dari keluarganya masing-masing ya. Terus juga bisa dari motivasi dia tuh UMKM itu pengen kreatif ya, modelnya UMKM kan. Nah, untuk UMKM sendiri itu kan tadi saya dengar itu ada 30.000 di Kabupaten Cirebon. Wah, 30.000 kalau dari Mas lebih. sendiri ya 30.000 lebih ya. Itu mungkin banyak ya, karena kan apalagi di masa pandemi ini kan sudah melampaui satu saja mungkin kalau UMKM sudah miris ya dengarnya. Apalagi 30.000 dari masing-masing desa itu ada salah satu UMKM. Ya, saya juga ngelihat dari baru jalan-jalan juga dari Kabupaten Cirebon tuh kebanyakan UMKM-nya itu mulai bergeser kepada rumahan. Jadi terus itu juga perekonomiannya kan pada turun ya. Nggak serta-merta kan masyarakatnya mobilnya itu kan nggak langsung ya. Mungkin mereka ada yang melalui digital ya kemungkinan. Tapi ya semoga aja ya UMKM yang 30.000 itu mungkin ada solusi dari pemudanya sendiri. Mungkin dari KNPI sendiri, dari Mas Gunawan ini apakah ada solusinya secara program-program kegiatan mungkin dari peningkatan UMKM melalui untuk perekonomian mereka itu bagaimana, atau dari cara marketing mereka bagaimana, sistem mereka untuk bisa meningkatkan penghasilan bagaimana, atau bisa dikasih tahu sendiri Mas bagaimana jawaban dari Mas sendiri? Jadi
UMKM ini sebetulnya mereka sudah punya manajerial yang cukup baik. Ketika kita komunikasi dengan beberapa UMKM di Kabupaten Cirebon, pembinaan dari pemerintah juga sudah ada, pembinaan secara kedinasan itu sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi yang mereka butuhkan hari ini adalah bagaimana kita mensupport mereka, dari penyerapan produk. Karena bagaimanapun ending dari usaha mereka, bisnis mereka adalah selling produk, menjual produknya. Jadi yang bisa kita bantu adalah yang pertama kita bantu promosinya. Kita punya banyak konektivitas di berbagai sektor dengan berbagai pihak. Kita punya media sosial, kita punya berbagai jaringan gitu kan. Kita manfaatkan. Kita dorong UMKM ini produk UMKM ini menjadi salah satu komoditi yang kita banggakan. Jangan sampai produk orang lain bisa menjadi raja di tengah-tengah masyarakat kita, di bangsa kita, tapi UMKM tersisihkan. Produk mereka tidak bisa kita serap, tidak bisa kita salurkan, gitu kan. Mudah-mudahan sih dengan peran aktif teman-teman pemuda, termasuk juga Cirebon Technopreneurship, dalam hari ini kita juga berharap ada sedikit curahan pikiran dan partisipasi untuk UMKM ini, memfasilitasi mereka untuk promosi dan lain-lain gitu kan. Benar sekali. Itu baru kita dari satu sektor lah. Baru dari satu sektor ya, belum lagi dari fashion, belum lagi dari pokoknya dari bisnis itu sendiri, mungkin ada suatu penghasilan sendiri kan. Oke Mas, selanjutnya dari dengar-dengar pasti ya dari sebuah organisasi, komunitas atau lembaga tersebut itu pasti memiliki visi misi sendiri ya. Saya tuh pengen tahu Mas, kalau kan saya dulu kan kalau waktu SMA ya, pemilihan ketua OSIS, pemilihan dari ketua pramuka ya seperti Pratama, itu tuh apa sih Mas visi misi Mas sendiri dari Bung Gunawan ini, ada visi misinya yang bisa dikasih tahu dong, atau bisa menginspirasi pemuda-pemuda yang sedang menonton? Jadi untuk bicara visi dan misi tentu semua yang dilakukan oleh organisasi KNPI semuanya adalah satu kolektif kolegial. Kita sama-sama menjadi insan pemuda yang bisa memberikan peran positif, peran aktif bagi masyarakat, bagi bangsa gitu kan. Nah, di dalamnya kita punya berbagai program dan berbagai sasaran yang menjadi tujuan utama, yang menjadi tujuan prioritas dalam KNPI sebagai wadah berhimpun dari berbagai organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan di Cirebon itu tidak sedikit, ada 42 organisasi kepemudaan di Kabupaten Cirebon. Mereka semuanya dengan latar belakangnya, dengan kekuatannya, dengan jumlah sumber daya manusianya, dengan ideologinya, dengan karakteristiknya, kita punya keberagaman dan kekayaan jumlah pemuda yang luar biasa dengan berbagai potensi. Benar. Kalau untuk di pembangunan daerah, Mas, mungkin ada suatu contoh dari pihak KNPI, dari komunitas KNPI ini, ada yang pengen dikaitkan dengan pembangunan di daerah seperti Kabupaten Cirebon itu, apakah ada peran dari KNPI sendiri untuk misalnya peningkatan pembangunan daerah? Mungkin dari pembangunan daerah itu kan nggak hanya dari infrastruktur, struktural, fundamentalnya mungkin juga ada, apalagi kalau dari sektor UMKM, apakah dari KNPI itu ada suatu ide untuk pembangunan daerahnya? Bagaimana Mas? Ya, sebelum saya menjawab, di kita ada bergabung Bung Bambang Mujiarto. Halo Bung Bambang, mantan ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, dua periode sebelum saya, dan beliau sekarang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Selamat bergabung. Nanti juga bisa dimintai komentarnya. Oke. Jadi nanti bisa dimasukkan pertanyaan ya Pak Bambang. Oke.
Oke, jadi gimana Mas? Konsepnya bahwa pemuda hari ini kita harus sadar betul bahwa dalam konteks pembangunan di pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Cirebon dan pembangunan secara nasional, pemuda bukan hanya objek dari pembangunan, melainkan pemuda harus menjadi subjek di dalamnya. Jadi dua fungsi pemuda ini, dua posisi pemuda ini sebagai objek dan sebagai subjek, maka jelas pemuda harus punya ruang gerak yang bisa dimanfaatkan, yang bisa untuk menumbuh kembangkan kreativitas pemuda. Dan saya juga lihat dari contohnya lah, tidak jauh dari rekan kita di Cirebon Technopreneurship yang saya dengar saat ini sedang mengembangkan beberapa programnya untuk menstimulan industri kreatif ya, industri kreatif digital. Insya Allah kita juga KNPI akan support. Karena bagaimanapun Cirebon Technopreneurship juga bagian dari masyarakat pemuda. Oke, benar. Wah, itu saya tersanjung jadinya dari pihak Cirebon Technopreneurship ada pengen dibantu nih supportnya. Nanti bisa melalui back call aja ya, Mas Gunawan. Oke. Mas Gunawan, saya ingin nanya, kan saya kalau dari pribadi saya sendiri kan pandemi itu mungkin dari hanya paradigmanya bahkan pandemi itu jadi males nih melakukan sesuatu, apa-apa terhambat dengan sesuatu hal, apa-apa di situ nggak boleh, apa-apa dibatasin, padahal dari suatu kesempatan itu mungkin banyak sekali ya kemenangan yang bisa diraih. Maksud saya itu bisa banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan. Itu dari Mas Gunawan sendiri atau dari pihak KNPI ini sendiri, apakah ada gitu yang dilakukan seperti kegiatan yang memang seperti itu khasnya KNPI itu pengen melakukan ini di masa pandemi ini? Itu bagaimana Mas, menurut Mas? KNPI dalam masa pandemi semenjak awal tahun 2020 ini, dimulai dari April, Mei dan seterusnya, kita merasa terpanggil dan turut prihatin dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kita rasakan semua. Dampaknya kita merasakan semua, baik dari bidang ekonomi, sosial, dan berbagai sektor kehidupan kita yang kita rasakan. KNPI tidak tinggal diam, para pemuda tidak tinggal diam melihat hal ini. Kita beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan sosial, seperti pembagian masker secara gratis, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat, dan melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan dan lain sebagainya. Kita melakukan itu, dan terakhir secara real kita bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Kita bersama dengan pemerintah itu bergabung dalam Satgas percepatan penanganan untuk pandemi corona itu di Satgas Covid pemerintah Kabupaten Cirebon. Kita menurunkan melibatkan beberapa anggota kita di Satgas tersebut. Benar sekali, berarti konsisten, komitmen dan perannya untuk KNPI itu begitu pentingnya, apalagi udah tersebar di berbagai media sosial. Saya juga udah mencari dari latar belakangnya KNPI itu apa sih dan program-programnya itu apa sih. Oh, ternyata memang terbukti dari Masnya sendiri dan dari yang sudah dari dokumentasi sebelumnya. Oke Mas, di peran KNPI dalam pembangunan Mas gimana apalagi di selanjutnya nih Mas, peran KNPI bidang ekonomi itu pemulihan ekonomi nasional, sosial atau budaya dan politik itu seperti apa ya? Misalnya kita pembahasan dari ekonomi nasional atau dari kota terlebih dahulu, apakah ada pemulihan dari ekonomi kota itu atau dari kabupaten juga itu ada seperti bidang ekonominya itu apa sih bentuknya untuk bisa meningkatkan dari bidang ekonomi tersebut, dan misalnya dari KNPI tersebut itu pengen meningkatkan apa aja selain UMKM? Jadi pasca kemarin masa-masa yang penting kita lewati di pandemi corona, dampak ekonomi merupakan satu dampak yang krusial yang harus segera kita benahi, yang harus segera kita bantu
Dan kita juga mendengar bahwa dari pemerintah sudah menggalakkan PEN atau percepatan pembangunan ekonomi nasional dengan berbagai program yang sudah disusun. Dengan demikian KNPI harus menjadi bagian terdepan. Teman-teman pemuda harus mengambil peran paling strategis, paling aktif. Harus Benar. untuk mensukseskan program-program tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dengan segala kemampuannya, dengan segala kebisaannya, dengan segala kreativitasnya. Dengan berbagai kemampuannya itu, saya yakin teman-teman pemuda mampu menjadi pilot untuk penggerak pemulihan ekonomi secara nasional maupun secara kedaerahan. Untuk budaya, Mas, mungkin kan dari tingkat-tingkatnya atau dari bidang-bidangnya kan nggak hanya ekonomi tuh. Dari budaya tersendiri tuh bagaimana, Mas? Menurut Mas dari pandemi ini, apakah di bidang budaya itu juga tersisihkan atau mungkin dia bagaimana, Mas? Ini budaya yang mana? Maksudnya pelestarian Mungkin kebudayaan atau seperti apa? Atau budaya yang baru? Mungkin kalau ini kan budayanya new normal ya. Kalau untuk budaya yang sebelumnya seperti dari keseniannya tersendiri atau industri kreatifnya sendiri atau dari digital plannernya sendiri, itu bagaimana ya budaya-budaya yang bisa ditorehkan dari KNP ini? Atau pengen KNP itu ada sesuatu yang pengen mereka tersuratkan juga untuk meningkatkan budaya berbasis dari daerah tersebut? Ya, terkhusus di bidang kebudayaan, memang hal ini juga para pelaku kesenian, pelestari budaya yang sifatnya pertunjukan kesenian ini selama masa pandemi mereka terdampak sangat cukup parah karena memang tidak bisa mereka melakukan pementasan secara offline gitu kan. Karena secara online mereka masih bisa gitu kan. Beberapa seniman melakukan menunjukkan kreativitas mereka secara online, entah itu melalui Instagram, Facebook, Twitter, maupun dengan berbagai media lainnya lah. Hal ini menjadi sebuah tantangan baru, tidak hanya bagi para seniman, pelaku pelestari budaya, bagi semua masyarakat keseluruhan di Kabupaten Cirebon khususnya, bahwa pasca pasca pandemi atau new normal ini kita harus mampu mempertahankan eksistensi kita. Kita harus berpikir kreatif, berpikir inovatif. Bagaimana kita tetap eksis menjadi pelaku seni, pelestari budaya ini supaya di masa yang saat ini kita tetap eksis. Baik itu bekerja sama dengan pihak-pihak yang mumpuni, yang punya fasilitas-fasilitas secara online maupun semacam lah seperti itu. Harus kita semua menghadapi tantangan yang luar biasa. Kita harus bergerak, kita harus move, dan kita harus tetap eksis. Ya, benar sekali. Apalagi KNPI kan juga sebagai garda terdepan dari pemuda-pemuda. Jadi tuh Mas, kalau misalnya nih ada teman-teman saya nih yang pengen gabung dengan KNPI itu tuh gimana ya Mas? Apa kayak ada pelatihannya terlebih dahulu atau dari para pemirsa yang pengen gabung dari ke KNPI itu, waduh, ini kayaknya mantep nih. Kayaknya bisa menunjang karir saya. Aduh, saya kan masih muda gitu ya. Pengen menunjangkan karir saya ini biar bisa lebih besar gitu. Atau saya pengen berkontribusi melalui KNPI, itu gimana Mas? Jadi gini ya, yang namanya KNPI itu kita bukan berarti organisasi yang tertutup. Kita organisasi yang terbuka. Tapi memang dari anatomi dari KNPI ini sendiri adalah wadah berhimpun dari organisasi kepemudaan. Artinya ketika teman-teman mau bergabung di KNPI, salah satu yang mungkin bisa teman-teman masuk adalah bergabung dengan organisasi kepemudaan yang tergabung, yang terintegrasi dengan, yang berhimpun di KNPI. Banyak organisasinya. Ada GMNI, ada HMI, ada PMII, ada Formasi, kemudian ada Ikmawati, GP Ansor, kemudian IPNU, IPPNU, IMM Muhammadiyah, Pelajar Muhammadiyah, Wah, AMPI, kemudian
Banyak lah yang Ah, bisa organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Cirebon itu jumlahnya 42. Silahkan wah. rekan-rekan masuk ke dalam salah satu organisasi kepemudaan di Kabupaten Cirebon, eksis di dalamnya, mengikuti kaderisasi-kaderisasi di dalamnya, Iya benar sekali. dengan sendirinya ketika teman-teman masuk di dalam organisasi tersebut, secara otomatis teman-teman adalah bagian dari KNPI. Simpel sebetulnya Benar seperti semua. itu. Tuh, teman-teman sekalian bisa kalian dengarkan tadi kan udah banyak sekali organisasi bawah KNPI itu bisa wah. Wah, tinggal pilih aja itu tuh. Kalau udah makanan itu wah saya pengen masuk ini nih. Nanti bisa kontribusi melalui itu aja ya, Mas. Wah, Ya, mantap. betul. Dan misalkan rekan-rekan ini kebetulan kuliah di salah satu kampus di Kabupaten Cirebon, ada Hmm. Universitas Muhammadiyah, di sana sudah ada komisariat HMI, di sana ada Hmm. himpunan mahasiswa, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Hmm. lain sebagainya lah, berbagai organisasi. Untuk teman-teman yang tertarik dengan organisasi yang berbasis kekaryaan juga banyak, ada AMPI, kemudian ada apa namanya Fokus Maker, forum khusus Hmm. mahasiswa kekaryaan itu Fokus Maker ya. Kalau AMPI Hmm. Angkatan Muda Pembaru Indonesia, dan ada juga organisasi kepemudaan yang sifatnya lebih juga terbuka, ada di sana ada Sapma Pemuda Pancasila, ada Serikandi Pemuda Pancasila dan lain sebagainya. Iya benar. Kan Mas tadi bilang sebagai cangkul ya. Benar kan? Sebagai cangkul ya. Sebagai cangkul yang kita ada lahannya tuh, di situ ada kesempatan kita cangkul ya. Nah, untuk itu KNP itu apakah ada peran Mas dalam industri kreatif di Kabupaten Cirebon tersendiri? Sorry, tadi suaranya ada gangguan kayaknya. Coba Oh, bisa jadi gini diulang. Mas. Kan tadi ada industri kreatif ya. Itu Mas kan bilang juga ada cangkul. Mas itu perumpamaannya bagaikan pemuda itu sebagai cangkul. Itu tuh peran KNPI dalam industri kreatif itu apa saja ya? Halo, bisa Halo, di halo, halo. ada Oke, gangguan oke. kayak gini. Oke, oke. Lagi loading ya. Oke. Lagi Halo? loading kayaknya. Halo? Saya lihat. Oke. Sebentar, Mas. Ada gangguan koneksi kayaknya, di gangguan koneksi. Iya, Mas. Halo, halo, Sudah? Oke. ya Nah, Mas Rizky masih oke, loading saya lihat. back to the oke. Lagi masih gangguan, Mas? Sebentar, sebentar. Coba. Oke. Halo, Mas. Halo. Kedengeran? Halo? Halo. Halo, ya Mas Oke. Rizky, Oke. Ini udah kedengeran ya? putus-putus. Oh, putus-putus ya. Ya, Sebentar. Waduh, ini lagi penting-pentingnya deh. Coba kita ulang lagi ya.
Halo, 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 halo Mas. Halo, Mas Halo. Rizky. Oh, Ya, kedengeran. nah, Waduh. udah kedengeran lagi. Oke. Oke, back lagi kita kembali lagi guys. Lanjut ya. Udah kedengeran ya, Mas? Udah, oke, ayo kita lanjut. Oke, kita lanjutkan nih, Mas. Mumpung lagi hangat-hangat. Jadi tuh kan kita lagi, wah ini kan jagatnya kan lagi jagat industri kreatif tuh lagi bertebaran ya, lagi banyak, lagi sedang bermigrasi ya. Apalagi Ya. terkadang tuh sudah hampir menguasai. Itu peran KNPI itu apa ya, Mas? Mana tahu ada sedikit bocoran dari KNPI itu, wah ini industri kreatif nih pangsa pasarnya besar nih. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah dari KNPI sendiri itu ada sikapnya bagaimana untuk menindaklanjutinya, Mas? Peluang yang cukup besar di dunia digital, di industri kreatif, di khususnya digital, itu kita melihat adalah peluang yang cukup besar gitu kan. Dari mulai industri, salah satu industri game yang saat ini digandrungi oleh teman-teman pemuda, itu luar biasa. Benar sekali. Gitu kan. Hampir teman-teman saya itu, rekan-rekan pemuda ini, semua dalam masa pandemi game online. Bukan pandemi COVID ini. Pandemi game online. Benar. Tapi udah yang harus kita pandemi game online ini. kan seperti ini. Iya, dari tren yang ada saat ini, karena mereka mungkin terbawa dalam situasi tanda kutip di rumah aja gitu kan, karena kurang kegiatan. Jadi game online ini adalah cemilan yang paling enak buat teman-teman gitu kan. Udah kayak obat ya, Mas. Obat bangun Udah tidur kayak itu minum obat. obat batuk kayak ini. Iya. Aduh. Pasar Jadi pangsa game online ini yang harus kita tangkap adalah bagaimana kita mengambil peluang-peluang bisnis, peluang-peluang yang memberikan profit kepada kita, kepada teman-teman pemuda, supaya kita tidak hanya jadi konsumen gitu kan. Untuk teman-teman yang punya kemampuan, untuk teman-teman yang punya potensi mengembangkan industri digital, silahkanlah. Ayo kita sama-sama, bareng-bareng gitu kan. Apa yang dibutuhkan, infrastruktur yang seperti apa yang dibutuhkan. Yuk kita sama-sama dorong, ciptakan ekosistemnya. Oh, benar. Apalagi itu, kan di kabupaten salah satu yang harus kita lakukan gitu kan. Iya. Apalagi di Kabupaten Cirebon nih, wah ini kan banyak ya etnis, adat, budaya yang bisa dijadikan. Wah, kalau saya mah, kalau udah ada jiwa pengen buat developer game itu, wah ini ada batik Megamendung, ini bisa jadiin game apa gitu ya. Atau dari pokoknya dari adat-adat tersendiri ya, dari sosial budaya, dan misalnya mana tahu juga politik itu mungkin bisa jadiin game ya. Politik dijadikan Mana game. tahu. Memang kalau dari dulunya kalau politik adalah bagian dari game mungkin, atau game adalah bagian dari politik gitu. Oh, I see. Oke, mantap. Oke, Mas. Jadi gini, Mas, kita kan buka sesi tanya jawab mungkin ya sedikit ya. Mungkin dari teman-teman yang bergabung ini, dari Mas Sanjampes, Mas Arif, dari Mas Cikom, Pak Bambang, Mas Andi, Mas Didi. Oh ya, Pak Bambang, apakah ada yang ditanyakan nih Pak Bambang? Oh nih, oke. Dia berpendapat Pak Bambang tuh era digital memang menjadi ruang ekspresi tersendiri untuk kawan-kawan pemuda, terutama yang bergerak Digitalisasi. Halo, oke. Ya. Halo. 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 Ya. Jadi mungkin dari Bung Bambang Mujarto ini ketua kita, bahwa memang betul era digital ini menjadi kesempatan yang untuk
untuk mencurahkan ekspresi kita, untuk memberikan gagasan-gagasan dan mengembangkan potensi-potensi kita. Benar. Dan terutama juga, ya itu tadi saya bilang, bahwa kita juga harus mengambil untuk digital dan industri digital kita, bagaimana kita tidak hanya sebagai penikmat atau sebagai konsumen, kita juga bisa Iya, benar berperan sekali. sebagai developernya, Pelaku. apa bahasanya? Iya benar, dari kita hanya sekedar konsumsi, kita bisa menciptakan sebagai produksi. Iya. Kan banyak tuh ya yang bisa kita tangkap dari kegiatan-kegiatan positif selama masa pandemi itu. Dari Mas Gunawan sendiri nih, kegiatan positif yang bisa dilakukan tuh apa aja Mas? Mungkin dari Mas sendiri kan mungkin ada, wah nih kegiatan mantap nih, dari pandemi ini kita bisa mengadakan titik-titik, gitu. Oke, memang di masa pandemi ini, di masa pandemi corona dan saat ini kita masuk ke new normal ya, bahwa banyak yang bisa kita lakukan, walaupun kita tidak bertemu tatap muka, walaupun kita tidak bersentuhan langsung dengan orang lain gitu kan, tapi dari rumah saja itu kan banyak yang bisa kita lakukan. Jadi tentu hal yang positif, bukan hal yang negatif, Mas Rizky. Oh siap, Bukan benar, bisa juga. Hal yang negatif itu kan males-malesan, semuanya jadi harapan-harapan semua terkubur gitu kan, semua program-program yang terencana kemudian mati, kemudian kita putus asa, kan nggak begitu. Kita bisa melakukan adaptasi dan bagaimana kita bisa melakukan satu inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi. Benar sekali. Kita melatih diri kita juga untuk melakukan promosi-promosi berbasis teknologi informasi gitu kan, benar. Berbasis media sosial dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai karena keterbatasan ruang gerak di publik, di masyarakat nyata itu kemudian kita tidak produktif. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap produktif dengan kondisi yang ada, kita sesuaikan. Ini adalah tantangan kita saat ini gitu kan. Harus kita ambil, harus kita sikapi, dan produktivitas harus tetap. Benar sekali. Waduh, terlalu banyak pengetahuan yang di luar sekolah, di dalam sekolah, pengetahuan yang saya tidak tahu, yang saya kurang mengerti, di sini juga bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang memang terselubung dari hati. Wah, ini saya pengen nanya ini nih. Terus ya Mas, untuk selanjutnya tuh Mas, dari KNP sendiri harapannya mungkin ke depannya bagaimana Mas? Dari Mas sebagai ketuanya, ketua KNPI DPD Kabupaten Cirebon itu, apakah ada harapan yang pengen Mas sampaikan? Oke, kami dari KNPI Kabupaten Cirebon, sekali lagi, KNPI itu adalah organisasi wadah berhimpunnya berbagai organisasi. Jadi organisasi yang isinya itu berbagai organisasi di dalamnya. Kurang lebih ada 42 organisasi kepemudaan di Kabupaten Cirebon, dan organisasi KNPI ini eksis secara nasional, baik dari tingkatan kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Harapan yang pertama untuk rekan-rekan pemuda secara umum, dimanapun rekan-rekan berada, yang terkoneksi hari ini, dan yang mendengarkan apa yang disampaikan, harapannya adalah, yuk sama-sama kita sebagai generasi pemuda, generasi muda di Indonesia, kita menyongsong Indonesia emas di 2045 ini. Kita manfaatkan posisi demografi yang kita hadapi hari ini menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah peluang untuk kita. Bagaimanapun eksistensi bangsa kita, kemajuan dan keemasan bangsa kita ini tergantung berada di tangan kita semua, teman-teman pemuda. Benar sekali. Di antaranya KNPI maupun yang lainnya, termasuk rekan-rekan Mas Rizky juga di dalamnya. Ya, sudah banyak contoh teman-teman pemuda yang sukses gitu kan,
yang bisa kita lihat. Benar sekali. Oh ya Mas, untuk quotes ya, kalau saya lihat-lihat ya, untuk saya juga biasanya suka sih yang dengar yang quotes sendiri tuh. Ini saya pengen selipan aja deh ke Mas. Mungkin kalau dari Soekarno kan, berikan aku 10 pemuda, maka akan ubah dunia ini. Kalau dari Mas ini gimana? Apa nih quotesnya? Yang sedang tersirat aja Mas mungkin. Intinya sih, kalau bagi saya selalu suka bersinergi dengan berbagai pihak, dengan berbagai partner. Ayo kita sama-sama kita bangun diri kita bangun masyarakat kita untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Karena gimana pun eksistensi kita itu tidak terletak pada jabatan kita, tidak terlihat pada jas kita, tidak terlihat pada organisasi kita. Eksistensi kita ini akan diakui ketika kita bermanfaat, memberikan manfaat dan memberikan kegunaan bagi masyarakat luas. Maka eksistensi kita akan diakui. Jadi sekali lagi, ayo sama-sama kita menebar manfaat, kita saling menolong di masa pandemi yang sulit ini, di masa yang kita harus saling menolong, kita bahu-membahu. Yuk, sama-sama pemuda Indonesia, kita menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, terima kasih Mas, pesannya insightful. Kalau saya bilang jos. Oh ya Mas, saya juga ada sedikit pesan untuk masyarakat dan pemuda harus tetap melakukan kegiatan positif dan berkreativitas dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Lalu saya mengucapkan sukses selalu untuk KNPI dan anak muda Indonesia merdeka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Mas Gunawan sebagai pelaku narasumber kepada saya. Oke, lanjut juga misalnya nih Mas, harapannya mungkin kalau dari CT kita bisa kolaborasi lagi ya Mas. Mungkin Mas ada kabar nih. CT, kami ada event ini nih. Rekrut, join dong. Nanti kalau dari CT sendiri, siap. Siap ya, Benar selalu sekali. siap ya CT ya. Oke, siap CT Mas, kalau CT siap. Ex kita KNPI DPD Kabupaten Cirebon. Mohon maaf Mas apabila saya ada salah kata, dengan dari Mas Gunawan sendiri juga apabila salah kata. Untuk pemirsa kami mohon maaf, dan kami tidak ingin menyinggung pihak manapun. Sampai jumpa juga di ngobrol bareng komunitas selanjutnya. Ada pesan-pesan Mas yang ingin Mas sampaikan? Oke. Satu pesan terakhir di kesempatan ini. Saya sangat berharap kepada rekan-rekan pemuda, dimanapun rekan-rekan pemuda berada, ayo kita sama-sama menjadi contoh yang baik di masyarakat, bagaimana kita sama-sama menyetop, melakukan pembatasan-pembatasan, dan melakukan pola-pola hidup yang baru, menerapkan adaptasi kebiasaan baru, semata-mata ini adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Kalau ada aturan pakai masker ketika keluar rumah, maka pakailah. Teman-teman pemuda jangan jadi contoh yang bandel. Teman-teman pemuda jangan jadi contoh yang melawan gitu kan. Teman-teman pemuda jangan mengabaikan protokol kesehatan yang bisa menjaga diri kita gitu kan. Ketika kita sudah menjaga diri kita dengan masker, dengan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat kita, maka sebetulnya adalah kita sedang menolong diri kita, menolong keluarga kita, dan menolong masyarakat yang lain. Paling tidak, ketika kita tidak tertular oleh orang lain, dan kita juga tidak menularkan kepada orang lain, kan kita nggak tahu kita terpapar virus atau tidak, kan itu. From yourself, you can cover others. Oke, gitu kalau dari saya. Kamu kurang lebih begitu lah. Iya, kurang lebih begitu. Oke Mas, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga bareng komunitas selanjutnya. Tetap Mas jaga kesehatan, karena dari Mas juga kami perlu sesuatu.
Oke, dah. Siap. Terima kasih Mas, selamat sore. Sampai jumpa Ayo, di ngobrol selanjutnya. Dadah. Untuk pemirsa yang telah bergabung, terima kasih. Sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa langsung dapat aja.